Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini kita masih membahas seputar interrogative sentence atau membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita bahas cara membuat kalimat dengan kata sudah dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, sudah makan, sudah belajar, sudah mandi, sudah apa ya? Yang penting sudah deh. Nah, di dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan tensesnya present perfect tense dan masih menggunakan auxiliary verbs jika kita ingin bertanya dalam bahasa Inggris. Nah, lihat rumusnya di sini atau patternnya, kita gunakan have dan has, kemudian subject, dan diikuti oleh verb ketiga untuk penunjuk present perfect tense. So, without any further ado, kita langsung ke materi. Here we go. Alright, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita ingin bertanya apakah sudah, ini di titik-titik ini nanti akan diisi oleh apa? Titik di atas diisi oleh subjek. Nah, ini subjek ya. Kemudian yang setelah sudah atau setelah subjek kita isi dengan kata kerja bentuk ketiga atau disebut dengan past participle. Oke. Nah, diisikan di sini nanti. Oke, selain itu, apakah titik-titik sudah di bahasa Indonesia kita bisa hilangkan apakah langsung saja ke sudahkah? Bisa saja. Baik, ini rumusnya sudah ada. Sekarang kita bahas dulu subjeknya ini. Kenapa? Subjek nanti menentukan auxiliary verb apa yang akan kita pakai. Apakah kita pakai have atau has? Ingat, ini juga disebut dengan auxiliary verbs atau helping verb, atau juga di dalam bahasa Indonesia disebut kata bantu. Baik, kita masuk ke subjeknya. Oke. Jika subjeknya I, kita pakai you, langsung aja, we, dan they, maka auxiliary verb yang kita pakai adalah have. Jika subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, untuknya benda, maka auxiliary verb yang kita pakai adalah has. Dan jika subjeknya diawali oleh everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, maka kita gunakan auxiliary verbnya adalah has juga. Atau kata bantu has. Baik, ini adalah poin penting yang perlu murid atau para intelektual muda ingat. Kenapa? Karena subjek nanti menentukan auxiliary yang tepat. Dan satu lagi, jika subjeknya itu jamak artinya lebih dari satu atau banyak, maka kita pakai auxiliary have. Dan jika subjeknya singular atau tunggal, ini plural ya, maka kita pakai has. Sebagai contoh, student. Student di sini termasuk ke dalam singular verb karena tidak lebih dari satu. Maka kita gunakan auxiliary-nya adalah has. Jika studentnya bertambah s berarti murid-murid, maka auxiliary yang dipakai adalah have. Nah, inilah penerapan jamak, plural atau singular tunggal. Sudah paham? Oke, sekarang kita hapus ini dulu. Nah, kita masuk ke pengertiannya lagi. Apa sih itu sebenarnya simple present perfect? Nah, merupakan pola kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang sudah selesai
pada waktu sekarang, tetapi masih ada kaitannya dan tidak disebutkan keterangan waktunya. Penekanan kalimatnya ada pada sudah selesainya perbuatan. Maka karena sudah selesainya perbuatan, di dalam bahasa Indonesia disebut sudahkah atau apakah sudah. Selain sudah, boleh juga telah. Nah, kalau bertanya negatif maka bermakna belum. Gitu. Oke, sekarang kita pakai aja yang sudah-sudah dulu ya, biar nggak pusing. Nanti di video berikutnya akan ada kalimat negatif dan contoh-contoh lainnya. Sekarang kita masuk ke contoh. Apakah kamu sudah menelpon Andrew? Ingat tadi, penggunaan have dan has bermakna apakah. Sekarang kita tentukan have atau has-kah yang mengisi kalimat nomor 1. Karena subjeknya kamu, you, ya, maka auxiliary-nya adalah have. Kalau begitu, kita tuliskan have. Nah, kamu di sini diisi oleh you. Sudah menelpon. Ingat, kita akan gunakan kata kerja bentuk ketiga. Atau disebut tadi apa? Auxiliary, past participle. Oke, verb ketiga dari menelpon apa? Oke. Menelpon bahasa Inggrisnya call. Karena dia regular, beraturan, bentuk ketiga dari menelpon adalah call. Nah, tinggal tulis nama Andrew di belakangnya. Andrew. Nama orang harus huruf besar ya. Jadi, have you called Andrew? Apakah kamu sudah menelpon Andrew? Jadi penentu sudahnya ini have dengan bentuk ketiga. Gampang bukan? Kita masuk ke contoh nomor 2. Apakah Intan sudah menyelesaikan tugasnya? Lihat subjeknya dulu. Subjeknya Intan. Intan ini sama dengan she. Atau kata ganti Intan adalah she. Dan dia tunggal. Maka kalau tunggal, tadi sudah dijelaskan di sini, tunggal kita pakai has. Nah, kita tuliskan has. Jadi apakahnya diisi oleh has ya. Has Intan sudah menyelesaikan. Bentuk ketiga dari menyelesaikan. Menyelesaikan bisa finish. Bentuk ketiganya ditambah akhiran ed. Finished. Tugasnya. Nah, ini adanya di sini ya. Berarti kata ganti Intan untuk objek. Perempuan kita pakai her. Tugas bisa juga homework barangkali atau task. Kita pakai homework aja. Pekerjaan rumah ya. Nah, jadi verb ketiga ini dengan has itu penanda tadi apa? Sudah. Has Intan finished her homework? Apakah Intan sudah menyelesaikan tugasnya? Nah, ini posisinya balik. Ini nya-nya ya. Nya untuk kata ganti perempuan. Baik, terakhir, apakah mereka sudah mengumpulkan tugas mereka? Mereka, subjeknya mereka. Mereka, they, pakai have. Maka, apakahnya diisi dengan have? Have, mereka, they, sudah mengumpulkan. Bentuk ketiga dari mengumpulkan. Collect bisa jadi ya, atau submit. Nah, submit. Karena dia bentuk ketiga, maka collect berakhiran ed, collected. Atau kalau submit, submitted. Nah, ini bentuk ketiganya berakhiran ed ya. Kemudian tugas mereka untuk objek yaitu their.
ya. Sorry. Tugas bisa homework, bisa task. Pakai task aja. Oke, gimana? Gampang ya? Jadi kalau begitu, ini posisinya untuk mereka, ini there karena objek, posisinya di objek ya. Have they collected their task atau have they submitted their task? Nah, ini ya yang disebut dengan present perfect. Sudahnya di mana? Penggunaan auxiliary verb diikuti oleh bentuk ketiga. So, para intelektual muda yang belajar bahasa Inggris dari dasar, ini saya buatkan dengan gaya Indonesia Inggris ya, supaya kamu bisa memahami tenses ini dengan baik dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat pertanyaan. Biasanya takut berbahasa Inggris karena nggak tahu bertanya kan? Nah, sekarang silahkan terapkan ini. So, thank you for watching. See you for the next video. Bye-bye!